Oke, jadi buat asistensi kali ini, gue bakalan ngejelasin sebenarnya PPT-nya akan sama ya untuk ASIS hari ini dan ASIS hari Sabtu besok. Jadi kayak gue bikin jadi 2 aja dan gue gabungin kelas A dan kelas J supaya kalian bisa ikut dua-duanya. Jadi kalian bisa dapat tambahan materi yang lebih banyak gitu. Nah, buat UTS, gue bakalan bahas soal tahun lalu ya. Sebenarnya awalnya tuh gue mau mulai dulu dari diskret dan binomial, tapi kan kelas J ya kayaknya belum dapat ya, mungkin baru besok gitu buat belajar materinya. Mungkin yang baru dapat baru yang kalau buat yang kelas hari ini ya yang dapat, kelas J-nya belum dapat. Jadi gue berpikir untuk gue bahas UTS aja, tapi mulai dari nomor 1. Jadi mulai dari yang pertama banget nih. Oke. Jadi ini PPT-nya dibalik ya. Kita ngerjainnya dari awal. Ini adalah soal UTS tahun lalu ya. Tahun lalu tuh UTS-nya tanggal 5 November ya. Soalnya tahun lalu nih rada mundur timeline-nya gara-gara COVID, awal-awal COVID gitu. Jadi emang rada mundur. Oke. Kalau kalian lihat di sini waktunya 2,5 jam ya. Jadi kalian nanti ukur aja sendiri waktu kalian supaya kalian bisa ngerjain dalam waktu 2,5 jam. Gitu. Oke. Terus di sini kalau kalian baca, this exam consists of 4 problems with equal distribution to the total. Jadi total nilainya 25 per soal. Nah, equal distribution. Terus kamu juga boleh pakai Excel ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang hitungan yang rumit yang perlu kita pakai Excel, ya kita pakai Excel aja. Oke. Kita bakalan mulai dari yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini kalian diminta buat apa sih? Ini materinya materi yang pertama banget ya. Kalian belajar di Statek tentang visualizing dan exploring data. Coba kalian baca dulu soalnya. Itu ada data tinggi badan ya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi UI. Nah, terus terus yang A tuh, construct a stamp and leaf display with 5 stamps. Nah, ini kan soalnya soal essay ya. Untuk soal UTS nanti gue nggak tahu nih apakah essay semua atau ada BCN. Nih ya, jadi ada 2 probabilitas. Pertama, essay semua. Jadi essay semua. Atau yang kedua, bisa jadi essay plus multiple choice. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau multiple choice, kalian coba belajar dari soal quiz, bisa juga. Atau dari soal-soal tahun lalu. Gitu. Oke, gue langsung aja lah ya bahas nomor yang ini nih. Nah, berarti yang pertama nih, kita disuruh bikin yang namanya stem and leaf, ya kan? Oke, kita coba dulu aja bikin stem and leaf-nya nih. Mungkin kalau stem and leaf itu bagusnya dari, mana ya? Gue bikin ini aja dulu ya, stemnya sama leaf-nya. Insert tabel ya. Nah, gue bikin 2 tabel nih. Karena di sini ada yang depannya 14 sama 18 ya. Kan dia range-nya 140 sama 180-an. Oke, berarti gue butuh 2 stem di sini. Nah, jadi lo lihat ya. Ini adalah stemnya. Oke, ini adalah leaf-nya. Leaf, karena banyak ya. Stemnya ada yang depannya. Jadi ini kan angkanya 3 digit ya. Nah, kalau untuk stem and leaf 3 digit, ini kan 3 digit. Kalau untuk stem and leaf 3 digit, maka kamu ambil sebagai stemnya itu adalah 2 digit pertama. Ini stemnya, ini leaf-nya. Oke? Nah, kita masukin nih stemnya berarti dimulai dari 14 ya. 14, 15, 16, dan 17. Buat leaf-nya, nah coba tuh yang 14 ada berapa aja ya?
147, 148, 148, 149. Oh, kok kayaknya ini udah diurutin ya? Oke lah, bagus kalau ini udah diurutin. Kita jadi lebih gampang, nggak usah nandain lagi ya. Kadang-kadang soalnya kedam ya, jadi belum diurutin tuh, kadang-kadang gitu. Kalau udah diurutin ya udah, kita gampang aja tulis tuh. 147, 148, 148, 149. Gitu kan? Kemudian buat yang 15 tuh ada 52, 54, 54, 54, 55, 55, 6, 7, 7, 9. Ini kan? Ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Paham ya? Kenapa lift kayak gitu? Oke, sip. Ini gue taruh di Mau sini. tanya, Boleh. Gimana? untuk yang STEM and lift itu liftnya selalu satu angka ya? Yes, betul. 1 digit di belakang ya. Iya Kak. Terima kasih Kak. Sip. Lanjutin ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gini kan ya, buat yang nomor 6 tuh. Ada 160 nggak? Nggak ada kan ya? Nah, ini nanti kayak 170 nih. Ini kan ada nolnya. Ya berarti kita taruhnya di sini. 0, 171, 171, 174, 75, 5. Nah, terus ada 180 ya. Berarti kurang 1 nih. 18008. Nah, ini jadi deh. Ini adalah jawaban buat yang A. Oke. Ini kan dia benar ya, with 5 stems. Artinya ya kita punya 5 stem nih di sini. Ini stem pertama, ini stem kedua kita, stem ketiga, dan stem keempat, ke-5. Begitu. Oke. Next ya. Yang B nih. Kak, sorry mau nanya. Itu ya, buat liftnya itu harus ngurut juga kan ya Kak, dari terkecil sampai terbesar? Ya, harus urut. Oke, Kak. Buat yang B, calculate the mean, median, and mode for the data at stem 16 ya. Nah, ini kan kalian boleh disuruh pakai Excel ya. Masukin aja gitu. Nah, ini kayaknya gue butuh buat new share ya. Gue share screen aja deh. Oke. Kelihatan nggak ini kalau gue buka Excel nih? Kelihatan Kak. Oke. Ini aku masukin aja ya datanya nih. Males juga ya. Lihatnya dari sini aja deh. 147, 148, 149, 152, 154, 154, 154, 155, 155, 156, 157, 157, 159, aduh capek. 161, 162, 163, 164, 165, 166. Ya kan ini yang ditanya, kalau kalian lihat pertanyaannya tuh, dia cuma tanya yang ada di, aduh, kenapa aku tulis semua ya? Aduh, bodoh sekali, nggak terlihat ini. Padahal yang ditanya apa sih? Dia cuma tanya mean, median, dan modus untuk yang ada di stem 16. Berarti cari aja nih stem 16 ya. Stem 16. Ada 161, 162. Nah, ini kan dia urut ya sampai 8 tuh. Nah, ke bawahin aja nih. Oke. Nah, ini datanya. Pertama kita cari min dulu. Gimana cara cari min? Oke, ini gue lebarin ya. Sama dengan min rata-rata. Apa sih kalau rata-rata tuh? Beneran kan? Average, sorry ya. Kalau min tuh kalau di Excel namanya average. Average dari ini. Udah, ini doang. 164,5. Oke, gue pindah di sini aja ya. Minnya segitu. Kemudian median. Sama juga, median. Oke, kita tutup. 164,5 juga. Modusnya berapa? Kita cari nih. Terus saja mode single aja ya. Mode yang single. Mode single.
Sini. Tutup. Kok nggak bisa? Berarti mode ya. Mode. Kok nggak bisa? Ya udah, mode-nya nggak ada lah. Kenapa mode-nya nggak ada? Bisa nggak sebuah data mode-nya tuh nggak ada? Bisa, karena di sini datanya munculnya satu kali semua. Mode itu kan sebenarnya paling gampang ya nyarinya. Kayak cari aja yang paling banyak kan. Nggak usah pakai rumus, nggak apa-apa lah ya. Nih aku taruh buat jawaban di sini ya. Bisa nggak? Oke, ini buat jawaban yang B ya, STEM 16. Jawabannya min-nya adalah 164,5, mediannya 164,5, dan modusnya nggak ada. Kalau modusnya ada 2 gimana Kak? Tulis dua-duanya. Contohnya nih, misalnya di STEM 17. Di STEM 17 ini kan modusnya ada 2 ya. Ada yang 2 kali muncul, 2 kali tuh, ada 171 dan 175. Ya berarti modusnya 171 dan 175. Tapi kalau yang di sini modusnya nggak ada, karena semuanya muncul 1 kali. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kak, kalau misalnya pakai Excel tuh berarti tetap harus ditulis caranya segala macam gitu ya, Kak? Kalau buat min ya, iya tetap harus ditulis. Jadi misalnya gini, min kan berarti X bar nih. Nah ini datanya apa sih? Economic student ya. Di sini berarti datanya menurut kalian populasi atau sampel? Didapat dari economic student. Nah ini kan nggak ada apa-apanya ya. Bisa jadi sampel, bisa jadi populasi ya. Tapi di sini kan nggak ada kata-kata yang bilang dia itu sampel gitu. Jadi dia cuma bilang dari mahasiswa ekonomi gitu. Walaupun sedikit ya bisa jadi mahasiswa ekonomi yang dimaksud itu emang sesedikit ini gitu. Jadi ini kita tulis saja sebagai populasi. Ya. Nah, lambang populasi, lambang min-nya populasi itu gimana? Mu, gini kan ya. Mu adalah sigma apa tuh? Dibagi N besar. Nah, ini jangan sampai lupa nih logo-logonya. Kalau populasi itu N-nya harus besar. Ini sigma XI dibagi N. Sigma XI-nya nanti kalian hitung aja di Excel dengan pakai ini ya, rumus sum-nya ya. Sum dari sini sampai bawah. Oke. 1316 dibagi 7 ya. Bagi 8 ya. Bagi 8 sama dengan 164,5. Gitu. Kalau median tulis aja Mi gini ya. Mediannya berarti ini kan datanya ada 8 ya, berarti data keempat ya tambah data kelima bagi 2 gitu kan. Karena dia datanya genap. 164 tambah 165 bagi 2. 164,5. Kalau modus ya udah. Modus tuh biasanya ditulisnya mau nggak apa-apa sih. Modusnya nggak ada. Oke. Tuh. Oke, kayaknya kita lanjut ya ke yang C ya. Kita lanjut ke yang C. Oke, kita lanjut yang C. Construct a box plot for the whole data. Kalian disuruh bikin box plotnya. Ingat box plot tuh bentuknya kayak gimana? Kayak gini, ya kan? Tengahnya ini adalah median ya. Ya nggak? Ini kan tengahnya itu median. Nah, coba deh, kalian coba kalau misalnya kalian lupa, kalian boleh banget buka PPT yang kemarin, yang dulu-dulu. Tuh yang statistic and displaying data ya. Yang ini nih. Mana nih box plot? Kayaknya bukan di sini deh. Ada nggak ya? Oh nggak ada deh. Yang kedua ya. Ya nggak ada coretannya. Bentar. Oh nyimpen di sini. Nah ini. Nah ini kan median kan. Nah
tengahnya median, ininya Q1, Q3 ya kan. Kemudian ininya ada tailnya ya. Nah, coba kita cari dulu nih berarti dari Q1, Q2 sama Q3-nya. Oke. Pertama kita dari Q1 dulu nih. Ya. Buat mencari Q1 berarti kita harus tahu dulu kan location dari Q1-nya. Location Q1-nya nyarinya gimana? Nah, kalau lupa, buka lagi aja catatan kalian. Nih, yang di mana nih? Oke, how to locate a quartile ya. Rumusnya adalah LQ, letak kuartil pertama ya. Itu sama dengan N plus 1. Ya, berarti ini jumlah datanya ditambah 1 dikali Q per 4. Ya, gue tulis dulu nih. L1 atau LQ ini ya sama dengan N plus 1 kali Q per 4. Ya kan? Di sini data kita jumlahnya ada berapa nih? Kalau kita lihat di Excel ya. Kalau kita lihat di sini datanya ada, coba, ini kan 3 ya. 3 kali, berapa sih? 3 kali 10 ya. 3 kali 10 nih. 3 kali 10 tambah 1, berarti 31 ya kan. Jadi ini 31 tambah 1 kali kuartil pertama kan yang mau kita cari. Berarti 32 kali seperempat. Jawabannya adalah data ke-8 ya kan. Letaknya ada di data ke-8. So, udah diketahui lokasinya itu ada di data ke-8 gitu ya. Berarti kita cari nih kuartil satunya adalah data ke-8. Mana nih data ke-8? Data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini data ke-8. Jadi kuartil satunya 154. Kuartil 2, cari lokasinya dulu. Location of Q2, locationnya adalah nilainya, cara nyarinya berarti L2 sama dengan 31 plus 1 kali 2 per 4. Ini kan 32 kali 2 per 4. Berapa nih? 16. Kita cari data ke-16. Ini data ke-10 ya. Ini data ke-18. Oh, berarti data ke-16-nya di sini. Ya kan? 160. Berarti besarnya Q2 adalah data ke-16. Data ke-16 adalah 162. Sekarang Q3. Kita cari lokasinya dulu. Location of Q3. L3 sama dengan 31 plus 1 kali 3 per 4. 32 kali 3 per 4. Coba nih. 8 kali 3 ya. 24. Jadi Q3-nya itu adalah data ke-24. Yang mana nih? Oh, ini data ke-26. Berarti data ke-24-nya di sini. 171. Oke. Nah, berarti kita udah ketemu nih ya. Buat Q1-nya ya. Berarti Q1-nya di sini adalah 154 nih. Mediannya adalah 162. Oke, 162. Ini Q3-nya 171. Deketan mana sih 152 ke 162? 152 ke 162 itu kan jaraknya cuma berapa sih? 8 ya. Kalau 162 ke 171 jaraknya 9. Berarti medianya ini harus dibuat lebih dekat ke sini sedikit. Kenapa? Karena jarak ke sini 8, sedangkan jarak ke sininya 9. Gitu. Oke. Ini aku hapus saja ya. Oke. Nah, kemudian apa nih yang kita butuhin? Kita butuhin yang namanya tailnya kan, atau whiskernya nih. Ya, kita butuh whiskernya. Gimana cara nyarinya? Pakai interquartile range ya kan. Nih, kalau kita lihat lagi PPT-nya, PPT yang kemarin, kita cari apa nih? Smallest datanya itu harus tidak boleh lebih jauh dari 1,5 IQR-nya. Kalau lebih jauh dari 1,5 berarti dia outlier ya kan. Kita cari dulu nih interquartile range-nya.
Interquartile range berarti jarak antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kan? Berarti 171 kurangi 154. Berapa nih? 17 ya. 17. Oke. Nah, berarti kita butuh 1,5 interquartile range-nya, ya kan? Berarti 1,5 interquartile range-nya berapa nih? 1,5 kali 17. 1,5 kali 17. 25,5. Nah, kalau gitu berarti batas bawah data kita ya. Batas bawah data kita harusnya adalah ya ini, jaraknya nggak boleh lebih dari 25,5 dari 154, sorry. Ya. Jadi batas bawahnya adalah 154 kurangi 25,5 kurangi 1,5 IQR-nya tuh. Berapa nih? 154 kurangi 25,5. Jawabannya adalah 128,5. Oke. Terus batas atasnya berapa? Ya udah, berarti jaraknya nggak boleh lebih dari 25,5-nya. Berarti ini batas bawahnya adalah 154 tambah, kok 154, sorry, Q3 ya. Q3-nya ya, 171 tambah 25,5, ya kan? Hasilnya adalah 196,5. Nah, pertanyaan adalah, udah kan ya, berarti batas atas data kita 128,5. Kebetulan nggak ada ya di data kita kan ya 128,5. Berarti data kita ada yang outlier nggak nih? Coba kalian lihat. Pertanyaan buat ngejawab pertanyaan yang D ya. Apakah ada data yang di bawah ini? Apakah ada data di bawah batas bawah? Di bawah 128,5? Jawabannya ada nggak? Yang paling kecil kan 147. Nggak ada. Berarti nggak ada. Kalau yang di atas, batas atas ada nggak? Ada. Berapa? Apakah ada data di atas batas atasnya nih 196,5? Nggak ada, Kak. Oke, nggak ada juga ya. Jadi kesimpulannya apa nih? There is no outlier. Tidak ada outlier dalam data kita. Gitu. Nah, tapi kan kita belum selesai ya bikin box plotnya nih. Nah, bikin box plotnya gimana? Oke, batas bawah data kita kan 128,5 nih. Tapi di data kita kan nggak ada data 128,5 kan, 0,5 kan. Nah, berarti kita harus bikin si tail-nya ini, ya udah, tail-nya harus dibikin dari yang paling kecil, itu cuma ada 147 ya. Kita bikin di sini 147. Ya, ini 147. Kemudian data kita yang paling kecil 188. Ya udah kita bikin aja di sini 188. 188 jaraknya berapa sih? 17 ya. Berarti ada jauh nih ya jaraknya. 188. Ada yang mau ditanyain? Kamu tanya. Berarti untuk yang outlier-nya tetap ngikutin batas atas bawah yang sebelumnya kita hitung ya, Kak? Ya, betul. Bukan ikutin. Kak mau tanya. Ya, boleh. Misalkan, kan kita UTS nih Kak dapat soalnya dalam bahasa Inggris gini, tapi kalau misalkan kita jawabnya, misalkan pengen ngejelasin sesuatu tapi pakai bahasa Indonesia gitu, boleh nggak sih Kak? Kalian kelasnya Inggris atau Indo sih? Indo Kak. Oh, berarti nanti soalnya bahasa Indonesia. Oh, oke. Thank you Kak. Ya. Oke, aku sorry juga ya, aku lupa. Ini kenapa aku dapetnya soal yang bahasa Inggris? Karena sebenarnya ada 2 tipe soal sih. Ini pakai bahasa Indonesia nih. Cuman nggak tahu kenapa nih, soal yang nomor 1 aku ngambilnya pakai bahasa Inggris. Sorry ya. Oke, nah sekarang kita jawab yang E tuh. Make a comment of the shape of the distribution of the data. Gimana nih cara tahu distribusi datanya ya?
Ini buat yang aku kerjain di sini aja ya. Nah, buat bikin distribusi data, kan kita perlu tahu min, median, modus, ya nggak sih? Kita udah dapet belum nilai min, median, modusnya nih? Belum ya, kalau buat semua data belum. Ya kan? Berarti kita butuh ngitung min, median, modus buat semua data nih. Buat jawaban yang kita butuh nih, ya kan? Buat tahu skewness data. Emang skewness data itu berdasarkan apa, Kak? Ini kita coba cari nih di sini ya. Nah, ini dia buat skewness data nih. Ini ini aja ya. Gue screenshot nih. Biar lo bisa ada ini ya. Oke. Ini buat pedoman aja nih. Terlalu besar ya tapi pedomannya. Jadi di sini berarti lo perlu tahu apa? Perlu tahu min, median, sama modusnya. Ya, sekarang kita coba cari dulu nih. Min-nya dulu buat data, mediannya buat data kita, dan modusnya buat data kita. Yang paling gampang mungkin nentuin modus dulu ya. Buat nentuin modus kan kita bisa lihat nih dari stem and leaf yang udah kita buat tadi kan. Kita lihat nih buat modusnya kira-kira mana nih yang leaf-nya paling banyak nih. Yang 2 ada, yang 3 ada kan ya? Nah, ini berarti modus kita 154 nih. Karena gak ada yang lain nih yang leaf-nya 3 kali muncul angkanya. Sorry, kok YouTube sih. Oke, berarti modus kita 154. Ya kan? Modusnya 154. Median min-nya kayak gimana, Kak? Nah, ya udah, pasrah kan ya, kita butuh naruh dia di sini. Tadi kan yang telnya 6, buat yang stemnya 16 kan udah dicatat ya. Sisanya berarti buat yang stemnya 15 sama stemnya 14 sebelumnya. Nah, ini kita contek aja nih di sini kan. Yang stemnya 16 udah ada, yang stemnya 14 belum ada. 147, 148, 152, 154, 155, 156, 157, 157, 159. 16 udah ya, berarti 170, 171, 171, 174, 175, 175. Ini ya. 180, 155-nya 2 kali, Kak. 180, 188. Oke, ini ya. Nah, ini datanya ya udah langsung aja nih kita cari, kita minimize aja dulu ya datanya. Kak. Oke. Datanya berarti itu sampai 155 sini ya 2 kali. ada, benar nggak nih? Ada 31 data. Kita cek ya. Kita cek. Oh, cuma 30 guys. Itu kan salah. Harus ada satu lagi. 155-nya, Kak. Satu yang kelewat. 155-nya Kak cuma 1. 155 2 kali, Kak. 147, 48, 49. 152, 55, 56, 57, 59. 45, 180, 88. 155-nya, Kak. Ada yang ke-skip gak sih? Itu 155-nya harusnya 2, Kak. Kakaknya di mute. Kak. Itu videonya di mute, Kak. 155, Kak. Kenapa Itu kakaknya di video di sebelah kanan di mute, Kak. Hah? Di mute? Kakak. Emang aku mute ya? Itu di mute, Kak. Volume. Oh iya. Volumenya, Kak. Oke. Sorry. Nah. 155-nya 2 kali, Kak. 155-nya 2 kali. Oh iya benar. Iya, Kak. Thank you. Yaudah, taruh di bawah aja ya. 155-nya. Mohon kakak, aduh kocak. Nah berarti di sini kita butuh min ya. Ini kan buat di sini kita butuh minnya, ya udah kita cari aja minnya. Hari aku sambil nggak ngomong nih soalnya azan. Average. Ya, benar kan tapi benar. Berarti B 15
B15 sampai B45 ya. Median B15, B45. Mencari modusnya juga bisa sih. Modus single B15, B45. Ya, ini kan. Oke. Bentar ya, aku ini dulu ya, apa mute dulu. Halo, baik. Oke. Berarti ini yang mana nih masuknya? Masuknya yang skip to the right ya. Nih, Yang karena, tengah ya Kak. Yuk, betul. Tapi gimana sih caranya biar nggak ngafalin? Ya, kamu bikin aja nih distribusinya sendiri nih. Ya, kamu bikin aja distribusi. Oh, modus kamu tuh banyak kan 154 ya. 154 tuh paling kecil kan? Berarti kamu kalau misalnya ini data kamu nih, sorry, mana nih? True-nya nggak muncul. Oke. Waduh, bentar ya, pensilnya nggak tahu kenapa nih. Wait. Oke. Oke, bisa. Nah, misalnya ini data kamu gitu ya. Ini frekuensi datanya, ini tadi datanya. Nah, data kamu kan 154 ya modusnya. Berarti frekuensi yang paling tinggi ini ada di sekitar awal-awal. Kan ya, misalnya ini data yang depannya 14, ini data yang depannya 15, 16, 17, 18. Yang paling banyak nih ada di sini nih. Nah, ini paling banyak. Udah dipolin aja gitu kan. Terus mediannya di tengah-tengah. Ya, sebenarnya kalian dengan nentuin modus di sini sih sebenarnya udah ketahuan banget ya. Mediannya kan di tengah-tengah nih. Ya udah, berarti datanya kayak gimana nih? Ya datanya pasti kayak gini dong. Pasti gini. Gitu. Jadi kalian tentuin dulu modusnya tuh di mana letaknya.
Ya. Kalau misalnya modusnya di terakhiran, ya berarti dia datanya negatively skewed. Misalnya modusnya di sini nih. Ya udah di datanya kayak gini, negatively skewed. Tapi kali ini data kita kan modusnya di sini. Berarti ini dia datanya positively skewed. Jadi kuncinya sebenarnya ada di modusnya. Oke. Selesai. Ada yang mau ditanyain? So Aku mau nanya dong, Kak. Boleh. Siapa nih? Aku Yasmin, Kak. Oke, boleh. Anin kita. Ini Kak, aku mau nanya. Jadi di videonya apa pribadi atau yang link yang sempat dikasih tahu boleh lihat dari dot plot. Boleh dari ini juga dari stem and leaf ini buat nentuin skewness-nya ini. Itu bisa nggak Kak? Atau nggak selalu akurat Kak? Oh bisa. Secara nggak sadar lagi. Secara ya sebenarnya sih secara nggak sadar juga. Secara nggak sadar kan ini juga ini kan apa namanya ini juga membentuk distribusi ya nggak sih? Ya kan? Cuma distribusinya kayak diputar aja gitu. Cuma ini masalah font ya. Sebenarnya nanti kalau misalnya kamu nulis fontnya yang satu itu rangkap gitu. Ini kan kebetulan kalau satu kan pasti lebih apa ya? Lebih curam gitu ya. Misalnya kamu punya data nih ini berapa datanya nih? Oke, ini misalnya gue ganti satu semua ya. Kalau ini diganti satu semua tetap sama kan dia. Kadang-kadang ada loh font yang angka satunya tuh lebih tipis gitu. Nah itu kalian harus berhati-hati sama font sih. Itu. Cuma bisa juga kalau misalnya mau pakai ini sama aja sih. Bener juga. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin kalau Pak pribadi dikasih tahu kayak gini dia lebih senang kali ya, karena kalian ngelihat min-nya juga, ngelihat modusnya. Oke. Kalau di pedoman kan gue tahun lalu juga asdos ya, dan ini gue diminta bantu buat ngenilai UTS ya waktu itu Bu Wizam. Emang boleh kalau asdos diminta tolong buat ngenilai UTS itu emang boleh ya, jadi bukan ilegal. Itu yang ada di alur penilaian gitu ya. Kan kalau mau ngenilai itu nggak boleh asal kan, ada skornya nih. Sampai langkah ini berapa skornya gitu. Nah, ini tuh masuk ke bagian skornya gitu. Jadi kalau ditanyain skewness lebih baik kalian hitung dulu nih min, median sama modusnya gitu. Oke, makasih ya. Oke. Siap. Kita lanjut ya. Ini tadi nomor 1 udah selesai nih. Kita 3 slide ya di sini. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini tentang indeks ya. Itu di atas aku udah kasih contekannya ya. Selalu ya. Karena kenapa? Karena aku sebenarnya juga nggak hafal rumus ya. Aku juga nggak tahu kenapa sih. Kayak kadang agak mikir lama gitu. Jadi kalau di ujian tuh yang lama tuh buat nginget-nginget rumus sih. Kalau buat aku ya. Gitu. Nah, tapi untung kalian online ya. Jadi dan kayaknya sih kalau online kemungkinan besar ujian setelah online tuh open book semua. Jadi kalau dulu gue sebelum pandemi itu kebanyakan ujian close book ya, nggak boleh buka HP, nggak boleh nyontek. Kalau sekarang open book tetap nggak boleh nyontek, tapi boleh buka buku. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini, tahun lalu tuh nggak ada ininya ya, nggak ada. Oh ada deh, soal nomor 2. Oke, nah kalian disuruh melengkapi tabelnya ya. Pertama, lengkapilah tabel di atas untuk dapat menjawab pertanyaan berikutnya. Berarti kita mulai dari IHK dulu ya. IHK-nya kan di sini dianggap tahun 2012 itu sebagai tahun dasar, maka dari itu indeks harganya 100. Kemudian inflasi di tahun 2014 7% tuh dengan IHK awalnya 116. Nah, yang kalian mau lengkapi kan berarti ini kan ya yang yang tahun 2015 tuh IHK 2015. Emang ada apa nih ya IHK 2015 tuh bisa buat ngitung apa? Oh ya pasti bisa dong. Kalau kita mau ngitung indeks, kalau kita mau ngitung inflasi di tahun 2015 ya. Ini buat jawab yang A ya. Inflasi tahun 2015
Inflasi 2015 itu hitungnya gimana? Lihat nih, inflasi 2015 berarti kalau dari rumus yang ini CPI 2015 kurangi CPI 2014 bagi CPI 2014 kali 100%. Boleh dikali, boleh enggak? Kan kalau kali ini kali 100 ya. Oke. Nah, CPI 2014-nya kan udah dikasih tahu ya. CPI 2015 ini yang belum dikasih tahu. Ya, berarti dikurangi 116 per 116 kali 100. Padahal inflasi 2015-nya juga udah dikasih tahu nih, 8%. Ya. Berarti kita pindahin ya 116 sama 100-nya ke kiri, berarti jadi 8 kali 116 per 100 ya kan? Sama dengan CPI 2015 kurangi 116. Nah, kalian kaliin dulu tuh, 8 kali 116 per 100 itu berapa sih? Oke, gue ngitung ketemunya 9,28. Oke, berarti 9,28 sama dengan CPI 2015 kurangi 116. Jadi CPI 2015-nya sama dengan 116 tambah 9,28. Bentar. 116 tambah 9,28. 125,28. Temu ya? Oke, 125,28. Oke, itu buat yang warna hijau ya. Sekarang yang warna apa lagi nih? Berarti sekarang buat yang ini ya, buat yang 2016 nih. Sama juga sebenarnya caranya ya. Kalian tinggal, bentar ya, aku mau bikin pengaturan dulu nih. Biar bisa nyukup 2. Oke. Oke, ini aku taruh sini aja nih. Oke, buat yang inflasi 2016. Oke, kita hitung nih. Inflasi 2016 berarti rumusnya apa ya? Coba siapa nih? Hafia. Ya, Kak. Rumusnya apa? Kalau inflasi 2016. 2016 kurang 15 bagi 15 sih, Kak. Oke, CPI-nya ya. Maksudnya CPI-nya kan gini. Oh iya, Kak. Oke, sip. Dikali 100. CPI, inflasi 2016-nya 9%, tulis aja 9, ya. CPI 2016-nya yang kita belum tahu ya, kita tulis aja CPI 2016. Kurangi CPI 2015-nya 125,28 per 125,28 kali 100 ini ya. Oke, berarti ini 9 kali 125,28 per 100. CPI 2016 kurangi 125,28. Ya. Oke. Berarti 9 kali 125,28 per 100. Kalau gue ngitung ketemunya 9 kali 125. 11,28 sama dengan CPI 2016 kurangi 125,28. Kan? Berarti itu tinggal ditambahin aja kan ya. Jadi CPI 2016 sama dengan 125,28 tambah 11,28. Ya kan? Hasilnya adalah 136,55. Nah, jadi di sini jawabannya adalah 136,55. Begitu. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Misalnya muter-muternya apa pindah ruasnya ada yang bingung kenapa bisa segitu? Enggak ya? Masih jelas, Kak. Masih jelas. Oke, aman. Wait, tunggu bentar ya.
Bentar. Oke. Nah, berarti sekarang yang diperlukan itu tinggal yang 3 ini ya. Yang 3 itu tuh buat ngitung inflasi. Ya udah, ngitung inflasi misalnya buat yang ini ya. Oke, aku ambil di slide berikutnya aja ya. Nah, ini aku bikin slide baru nih. Oke, masih untuk yang A. Inflasi tahun 2017 ya. Inflasi 2017 berarti ya udah CPI 17 gini ya. Inflasi 17 sama dengan CPI 17 kurangi CPI 16 per CPI 16 ini kan. CPI 17-nya 140 kurangi 136,55 ini ya. Dibagi CPI 16-nya 136,55 kali 100 ya sebenarnya ya. Kali 100. Oke, berarti berapa nih? Kurangi 136,55. .45 bagi 136,55 kali 100. Kalau gue nemunya 2,52. Kalian sama nggak nih nemunya? 2,52%. Inflasi 17. 2,52%. Oke, yaudah. Buat selanjutnya, gue yakin kalian udah bisa ya ngitungnya sama aja pada dasarnya. Ya. Buat inflasi 18, ya berarti ngitungnya adalah CPI 18 gitu kan ya. Kurangi CPI tahun sebelumnya dibagi CPI tahun sebelumnya kali 100. Begitu juga buat inflasi 19 ya. Inflasi 19 itu ngitungnya berarti CPI 19 kurangi CPI 18 ya tahun sebelumnya dibagi CPI tahun sebelumnya kali 100. Nah ini spoiler aja ya, gue udah ngitung nih. Sebenarnya bukan gue udah ngitung sih, gue ada kunci tahun lalu. Nah, kuncinya itu adalah jawabannya ya inflasinya di sini 5,7. Oke, di sini inflasinya 6,8. Coba ya, itu buat jawaban yang A. Oke, buat jawaban yang B. Dengan formula yang benar, berapakah inflasi tahunan rata-rata? Oke, buat jawaban yang B, aku kerjain di yang ini aja ya, di slide yang baru nih. Nah, di sini kan kita mau inflasi rata-rata ya, buat yang B. Buat inflasi rata-rata, jangan lupa inflasi itu kan seberapa jauh indeks harga itu udah bertumbuh, ya kan? Misalnya, IHK 2015 itu 100. Ke 2016 IHK-nya jadi ya misalnya IHK-nya jadi 115. Udah bertumbuh berapa nih IHK-nya? Oh, udah bertumbuh 15%. Kan? Atau katakanlah 10% aja deh ya, biar gampang nih. Oke, ini 10%. Ya. Jadi 10% dari tahun sebelumnya. Begitu juga, oke ini inflasinya ya. Jadi inflasinya 10%. Misalnya tahun 2017 nih. IHK-nya 121. 121 udah bertumbuh berapa nih dari tahun sebelumnya juga. Jadi di sini dari tahun 110. Jadi dari tahun 2016 yang 110 udah bertumbuh 10%. Jadi pada dasarnya inflasi itu adalah seberapa IHK-nya itu udah bertumbuh gitu ya. Atau kita bisa tebak juga, atau kita bisa bilang dia juga sebagai rasio. Jadi inflasi inilah yang disebut sebagai rasio nanti kalau kita mau menghitung geometric mean-nya. Kenapa harus pakai geometric mean? Karena kita sistemnya di sini direct geometri ya. Inflasinya tuh berkali gitu kan, mengalikan si IHK-nya. Ini kan berarti sama aja kayak ini berarti dikali 1,1 gitu kan. Ini juga dikali 110% atau 1,1 kan. Makanya kita pakainya L.
Jadi di sini kita harus pakai yang namanya geometric mean. Rumusnya adalah akar pangkat N, nanti kita N-nya ini nentuin dari berapa sih jumlah inflasi yang ada. Nah, di sini inflasinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data inflasi. Berarti N-nya di sini 6. Ya, akar pangkat, nah ini 1 plus R1. R1-nya berapa? Ini inflasinya 1,07 berarti ya. Ya, dikali lagi 1,08, kali lagi 1,09 gini ya. Dikali lagi 1,025 ini kan. Dikali lagi 1,057 ini kan. Dikali lagi 1,068. Oke. Kita panjangin. Nah, ternyata geometrik ini adalah akar pangkat 6 dari berapa ya? 1,07 kali 1,08 kali. Kalian boleh sambil ngitung juga ya. Biar lebih ada experience-nya gitu. Kali 1,057. Aduh. Udah lama nggak pakai kalkulator ya, jadi ngitungnya lama nih. Oke, kalau aku ketemunya akar pangkat 6 dari 1,457485 ya. Berapa nih tingkat inflasi rata-ratanya? Ya udah, kalau kalian udah nemu nih, ya nanti kalian di kalkulator tinggal 1,457485 dipangkatin 1/6. Itu sama aja ya. Jadi ini dipangkatin 1/6. 1/6. Kalau aku ketemunya hasilnya adalah 1,0647. Jadi inflasi rata-ratanya berapa? Ya, inflasi rata-ratanya itu adalah ini. GR-nya dikurangi 1. Oke, sorry. Ini ada min satunya ya. Ya, lupa belum ditulis lagi. Sorry banget ya. Min satunya nih ada di sini. Ini juga harusnya ada di sini min 1. Oke. Oke, ini bentar ya, guys. Kan ini macet lagi. Oke. Waduh.